Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. IDAS jilid yang ke-8 di dalamnya menarasikan ya bahwa setelah Soeharto lengser, maka yang terjadi ia digantikan oleh Wakil Presiden Baharudin Yusuf Habibie. Jadi ini suatu penggantian yang sangat radikal ya, karena adanya demonstrasi yang menyebabkan Soeharto kemudian lebih baik mundur daripada terjadi bentrokan dengan para demonstran. Jadi Soeharto bukan takut kepada demonstran, tetapi dia memilih pilihan yang terbaik gitu ya. Tetapi Soeharto sudah mengingatkan bahwa apakah kalau dirinya itu mundur akan berarti lebih baik gitu ya. Nah, ternyata pertanyaan Soeharto ketika menjelang mundurnya itu benar-benar sampai sekarang ternyata menjadi sesuatu yang merugikan gitu ya. Jadi ternyata reformasi tidak berjalan sebagaimana yang seharusnya. Nah, di mana kemudian terjadi katanya orde baru itu KKN, ternyata pada masa setelahnya juga terjadi semacam KKN juga, bahkan mungkin lebih besar dan lebih berat pelanggarannya ya. Mungkin zaman Soeharto korupsi bisa dilakukan dengan cara halus ya. Kalau sekarang malah dilakukan dengan cara yang kasar, bahkan jumlah koruptornya semakin kelihatan banyaknya. Nah, jadi sebenarnya masa pemerintahan Habibie itu tidak bisa diklaim atau dikatakan sebagai Orde Baru jilid yang kedua. Meskipun Habibie menyatakan bahwa profesornya di bidang politik adalah Soeharto, tetapi ternyata bahwa Habibie adalah tetap Habibie. Habibie bukan Soeharto. Habibie adalah pemimpin yang mempunyai jiwa yang berbeda, tetapi ia memerintah sebenarnya dengan lebih baik daripada pada masa-masa kritis itu. Jadi sebenarnya Habibie ini datang pada saat yang tidak tepat. Padahal dia pemimpin yang mestinya diberi kesempatan untuk memerintah ya, katakanlah periode terakhir Soeharto itu tahun 1998 dari bulan Maret dilantik gitu ya, presiden dan wakil presiden. Ketika bulan Mei Soeharto turun, maka kalau saja Habibie diberi kesempatan untuk memerintah sampai akhir ya, katakanlah 5 tahun dari tahun 98 sampai 2003, kemungkinan bangsa Indonesia tidak akan mengalami banyak perubahan yang besar ya, karena Habibie ada kecenderungan mengalami tekanan yang sangat besar, dan karena tekanan itulah maka bisa saja seorang pemimpin itu melakukan kesalahan-kesalahan. Nah, sementara ada hal yang sangat krusial yang kalau kita lihat, bahwasanya hampir semua partai yang menginginkan pemimpinnya menjadi presiden. Dan inilah sebenarnya satu hal yang sangat subjektif ketika tahun-tahun ya, ketika Habibie harus ditolak pertanggungjawabannya di depan DPR ya. Jadi mestinya ya mereka memang karena mempunyai tujuan agar para pemimpin partainya menjadi presiden, maka di situ apapun baik atau buruk dari pemerintahan Habibie
pasti dianggap tetap negatif. Padahal Soeharto sudah melakukan tindakan yang cukup bijaksana dengan cara memutuskan hubungan dengan Habibie supaya Habibie tidak dipandang sebagai penerus Soeharto. Tetapi pada masa yang kritis itu, bangsa Indonesia itu secara subjektif memandang bahwa Habibie bukanlah Habibie. Habibie adalah penerus Soeharto, sehingga harus dilengserkan juga. Kalau Soeharto sudah lengser, maka Habibie juga harus dilengserkan juga. Nah, ini adalah suatu hal yang sebenarnya tidak bagus ya, terutama dalam reformasi. Jadi reformasi itu sebenarnya bukan suatu hajat atau suatu nafsu birahi untuk menjadi penguasa, tetapi reformasi itu tujuannya adalah untuk memperbaiki keadaan bangsa yang mungkin pada waktu Orde Baru sudah mengalami kejenuhan ya. Jadi sebenarnya Soeharto setelah berkuasa 32 tahun dia sudah jenuh dan mungkin juga melakukan kesalahan pada akhir-akhir jabatannya. Nah, di situ mestinya diperbaiki, direformasi ya. Bukannya kita berebut kekuasaan. Jadi sebenarnya kesannya reformasi yang terjadi tahun 98 itu ternyata menimbulkan kegaduhan dengan cara rebutan jabatan, terutama presiden, dan kemudian yang lebih celaka lagi adalah rebutan korupsi, yang akhirnya korupsi sungguh sangat merajalela. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.